Maka upayanya adalah Nabi mengutus salah seorang sahabatnya. Siapa yang dinamakan siapa sahabatnya? Kharijah ibnu Zaid bin Sabit, ya, diperintahkan untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, yaitu bahasa yang digunakan oleh umat Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ma'a ar-rasulul muallim sallallahu alaihi wasallam wa sallam fi ta'lim. Dan kajian kita ini sudah hampir selesai ya, karena tinggal 2 judul lagi. Nanti kita bisa hatamkan Jumat ini, yaitu judul atau tema yang ke-39, amruhu sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabah bita'allumil lughatis suryaniyah. Jadi ada upaya untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Ya, karena bahasa tentunya merupakan peradaban suatu bangsa, terus berkembang. Yang populer waktu itu barangkali adalah bahasa As-Suryaniyah. Kak Sukirno silahkan dibaca. Amruhu sallallahu alaihi wasallam ba'da sahabati bita'allumil lughatis suryaniyah. Rawal Bukhari wa Tirmidzi wal lafzah an Kharijah ibn Zaid ibn Thabit an abihi Zaid ibn Thabit qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimatin min kitab Yahud wa qala inni wallahi ma amanu yahuda ala kitabi qala fama marra bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuhu lahu qala falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahuda katabtu ilayhi wa idza katabu ilayhi qara'tu lahu kitabahu. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun wa qad rawahu al-A'mashu an Thabit ibn Ubaid an Zaid ibn Thabit yaqul amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama as-suryaniyah. Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan, adapun lafaznya dari Imam Tirmidzi dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, dan ini pun dari riwayat ayahnya Zaid bin Sabit yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk belajar beberapa kalimat dari kitab Yahudi, dan beliau berkata sesungguhnya wallahi saya ini ma'amanu Yahuda ala kitab, saya tidak beriman kepada agama Yahudi atas kitabku ini. Dan beliau berkata fama marrabi nisfu syahrin
dan tidaklah setengah bulan itu lewat sehingga saya belajar kitab tersebut. Kemudian berkata pula, falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihi. Ketika saya belajar, kana idza kataba ila yahud katabtu ilaihi. Yang mana ketika dia menulis kepada orang-orang Yahudi, saya pun menulis kepada mereka. Wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahu. Dan ketika mereka itu menuliskan kepadanya, maka aku pun membacakan kitab tersebut kepadanya. Adapun komentar dari Imam Tirmidzi atas hadis tersebut adalah hadis ini adalah hadis hasan yang sahih, yang mana telah diriwayatkan oleh Imam A'mash dari Sabit bin Ubaid dan juga dari Zaid bin Sabit yang berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk belajar bahasa Suriani. Betapa luasnya pandangan visi misinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah ingin menyiarkan atau meluaskan syiar Islam ini di seluruh dunia, penjuru dunia. Di antara media ya, atau media ya, boleh dikatakan pengantar media, kan? Wasilah media untuk menyebarkan dakwahnya kan melalui bahasa. Nah, bahasa itu yang dipahami oleh bahasa setempat gitu ya, tidak dipaksakan bahasa sendiri terus orang tidak mengerti. Maka upayanya adalah Nabi mengutus salah seorang sahabatnya, siapa yang dinamakan siapa sahabatnya? Kharijah ibnu Zaid bin Sabit ya, diperintahkan untuk mempelajari bahasa Suryaniyah, yaitu bahasa yang digunakan oleh umat Yahudi. Bahasa Suryani atau bahasa Suriah adalah sebuah bahasa Aram Timur, di kota Aram Timur, yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah Bulan Sabit, Subur, dan Arab Timur. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Aram Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Ini di keterangan di Wikipedia ya. Bahasa Suryani. Jadi ada lagi keterangan bahasa Suryani atau bahasa Suriah adalah sebuah bahasa di daerah itu ya, di daerah Suriah. Nah, kalau sekarang bahasa Suryaniyah itu diucapkan di Armenia, Azerbaijan, Iran, Irak, Israel, Georgia, Lebanon, Palestina, Suriah, Turki. Nah, ini pada perkembangannya ya. Bahasa Suryaniyah ini dulunya digunakan oleh umat Yahudi. Kalau Yahudi bercakap-cakap dengan bahasa Suryani. Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan Kharijah bin Zaid bin Sabit, belajarlah bahasa Suryani. Dalam hatinya dia itu sebetulnya kurang apa? Kurang sod. Nah, dengan ungkapan wallahi ma'amanu yahuda ala kitab. Apa nih maksudnya? Demi Allah, ma'amanu yahuda ala kitab. Amanu di sini
Fa'ilnya siapa? Hah? Enggak, fa'ilnya siapa ini? Hah? Ana. Ya, dari Amina Ya'manu kan? Bukan. Amina Ya'manu, ana amanu itu. Iya kan? Lah ya, dari Amina Ya'manu. Iya, dari asal kata Amina Ya'manu, amanu kan itu kan, anak asalnya amanu itu jadi amanu. Ma amanu Yahuda ala kitabi. Aku tidak percaya suratku. Menuliskan. Oh ya ya ya. Ya. Jadi ya namanya orang tidak tahu ya, khawatir ada dalam bahasa sekarang pelintiran. Itu ya, dipelintir. Dipelintir sehingga jadi hoak. Jadi ternyata zaman dulu juga sudah ada ya pelintir memelintir gitu. Dipelintir artinya di apa dipelintir kan? Dipelintir itu apa Pak Fidit? Diapakan Pak Fidit? Dibujuki. Bukan bujuki, bukan dibujuki. Apa? Dibujuki. Diplesetkan sehingga perlu diselepet. Jadi dipelintir itu dinukil tapi tidak utuh. Tidak utuh sehingga melahirkan pemahaman lain atau menjadi ungkapan narasi lain karena dipotong gitu ya. Nah ini biasanya kalau wawancara taunya tidak utuh sehingga menimbulkan narasi baru ya, pelintiran. Nah Nabi juga merasa demi Allah aku tidak percaya pada orang Yahudi ala kitabi atas suratku yang aku perintahkan. Artinya apa? Rasulullah kan memang ummi ya. Ummi itu artinya belum mengenal baik baca tulis, tapi pada zaman itu sudah ada yang bisa. Tidak jauh beda kemarin kita ceritakan adalah kondisinya ketika kita zaman penjajahan Belanda, ada yang sekolah, ada yang tidak, kurang lebih begitu ya. Nah, Nabi itu kurang puas itu dengan surat-surat yang ditulis, yang dimintai tolongnya orang Yahudi itu kurang percaya. Maka fama marrobi istusyarin hatta ta'alamtuhu lahu. Maka sahabat Kharijah bin Zaid bin Sabit ini belajarlah bahasa Suryaniyah, bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi, kurang lebih karena cerdas ya, 6,5 bulan aja sudah menguasai gitu kan. Waduh hebat banget ya, 1/2 bulan udah bisa bahasa Suryaniyah ini ya. Kita belajar bahasa Inggris berapa tahun ya, ini 1/2 bulan sudah selesai ya. Qala falamma ta'allamtuhu kana idza kataba ila yahudin katabtu ilaihim. Setelah itu Nabi sudah punya kader, kalau akan menyurat maka Khadijah menulis surat dengan berbahasa Suryaniyah. Wa idza katabu, sebaliknya kalau orang Yahudi menulis surat maka sahabat Khadijah membacakan surat itu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sangat penting. Gimana? Zaid bin Sabit. Kenapa maksudnya? Oh ya maaf. Saya kurang lengkap membacanya. Jadi sahabat yang ditugaskan untuk ini adalah Zaid bin Sabit. Kita kenal sahabat Zaid bin Sabit itu adalah salah satu sekretaris dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Madinatun Najah sudah paling tidak meniru, mengikuti jejak Nabi, yaitu kita kirimkan kader ke Al-Azhar Mesir supaya belajar bahasa Arab. Kita kirim ke Turki supaya bisa bahasa Turki. Ada juga yang bisa bahasa Cina, ya kan? Nah, jadi ini penting nih, bahasa-bahasa peradaban dunia harus dipelajari.